Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi. Bung Aswan, kita dalam memperingati Hari Pancasila ini, bulan Juni ini dikenal dengan bulannya Bung Karno. Karena kenapa bulan Bung Karno? Karena kita melihat sejarahnya bahwa Bung Karno lahir di bulan Juni. Ya, tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni, hari lahir Pancasila juga tanggal 1 Juni, Juni, dan Bung Karno adalah pencetus Pancasila. Dan Bung Karno wafat juga di tanggal 21 Juni. 21 Juni. Nah, ini seperti Bung bilang tadi, ini adalah momentum bagi pemimpin-pemimpin di negara ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Paling tidak seminggu ya, sebulan ini. Mengaktualisasikan. Nah, ini bagaimana? Yang menggagas ide ini Bung Karno. Bung Karno lahir tanggal 6 Juni. Wafatnya juga di bulan Juni. Sehingga bulan Juni ditetapkan sebagai bulannya Bung Karno. Nah, bulan Bung Karno ini itu harus kita jadikan menjadi satu bulan di mana Pancasila itu menempatkan ruang-ruang yang cukup luas, baik di media sosial, baik di media-media elektronik, cetak, di dunia-dunia pendidikan, di dunia-dunia diskusi, seminar-seminar, webinar-webinar kalau sekarang ini, itu menjadi materi-materi dan perbincangan-perbincangan yang dipelopori oleh siapa saja, terutama pemerintah. Dan bulan Bung Karno ini tidak salah, tidak juga rendah kalau pemerintah atas perintah presiden misalnya diambil hari di mana seluruh aparat pemerintah ini berdiskusi tentang Pancasila dengan nilai-nilai yang kita sebutkan tadi ini, sehingga ketika mereka menyebutkan itu ada nilai ketuhanan, mereka tersentuh hatinya. Oh iya, apakah aku sudah punya nilai ketuhanan itu? Sehingga aku bisa menjadi seorang pejabat yang manusiawi, yang beradab kan gitu, yang bersatu, bermusyawarah dan menciptakan keadilan, kan itu dia. Dipelopori. Nah, bulan Bung Karno inilah bagaimana pemerintah Jokowi dan Presiden Jokowi sendiri membunyikan lonceng untuk seluruh pejabat belajar kembali Pancasila, memahami kembali Pancasila, dan menyadari betapa Pancasila itu menjadi sebuah ideologi yang ada di hati dan pikirannya dan juga di tindakannya. Wah, ini luar biasa kalau satu bulan ini bisa dilakukan. Ini luar biasa. Dan PDI Perjuangan dalam satu bulan ini itu akan meramaikan bulan Bung Karno ini di berbagai event dan di berbagai tempat, terutama di desa-desa. Karena PDI Perjuangan dalam peringatan bulan Bung Karno ini itu akan konsen mulai dari desa-desa dalam mensosialisasikan Pancasila itu. Mulai dari pedesaan ya? Iya. Nah, memaknai nilai Pancasila di bulan Bung Karno ini seperti yang Bung bilang tadi, harus dimotori oleh pemerintah supaya ini nilai-nilai Pancasila ini atau Pancasila ini menjadi perbincangan di jajaran pemerintahan birokrasi, apakah itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, gitu. Nah, kalau melihat trennya dari beberapa tahun ini, bulan Bung Karno ini sejauh mana melihat kepedulian pemerintah, katakanlah di tingkat Sumatera Utara, kita katakan, untuk membincangkan nilai-nilai Pancasila di bulan Bung Karno. Baik, secara nasional, terutama oleh pemerintah Jokowi, cukup punya perhatian yang serius tentang bulan Bung Karno ini, dan punya perhatian juga yang serius tentang Pancasila. Ya, bahkan di era pemerintahan Jokowi menempatkan Pancasila pada titik sejarah yang sudah tepat. Misalnya 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, misalnya begitu. Nah, dan diliburkan dan menjadi hari libur nasional, kan begitu. Nah, kemudian praktek-prakteknya, nah ini yang menjadi perdebatan, kan gitu, bahwa implementasi Pancasila
dengan 5 nilai yang kita sebutkan tadi belum keseluruhannya tergambar di kinerja pejabat. Kebijakan-kebijakannya tidak seluruhnya mengandung 5 nilai Pancasila itu. Bahkan praktek-praktek dalam menjalankan jabatannya juga belum. Nah, ini yang menjadi perhatian serius yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, kemudian di tengah masyarakat juga dengan era digital yang luar biasa ini tertinggal. Karena itulah maka beberapa tahun belakangan ini menyadari itu, bulan Bung Karno ini terus saja digenjot menjadi satu momentum di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa tersampaikan ke masyarakat lalu tersadarkan. Memang ini kan tidak pekerjaan mudah. Ya, ini butuh proses yang panjang karena menanamkan kesadaran itu tidak sekali letak langsung jadi. Kesadaran itu kan ada tahapan dan proses. Nah, bagaimana di Sumatera Utara? Kan gitu. Di Sumatera Utara memang kita gambarannya sama saja gitu loh, bahwa nilai-nilai Pancasila ini masih jauh panggang dari api. Misalnya Pancasila ini, Sumatera Utara ini masih dikenal provinsi yang korup. Itu berarti tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Korup tadi ya? Iya, korup misalnya, korupsi. Gubernur kita juga kadang ngomongnya sembarangan misalnya. Ribut dengan kepala-kepala daerah misalnya kan, ribut dengan kepala daerah Kabupaten Tengah, ribut dengan kepala daerah Pemko Medan, ribut dengan yang lain-lain kan begitu-gitu. Nah, tidak memberikan keteladanan. Ya, kalau belum memberikan keteladanan kan berarti belum mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dari situ ya. Masih suka ribut. Iya. Dia tidak memaknai persatuan tadi. Iya, gitu loh. Bahwa lalu kemudian dalam hal politik masih mengutamakan politik identitas. Misalnya kan. Ini. Iya, kalau nggak Islam nggak bisa, gitu kan. Kalau nggak daerah ini kan mengingkari keberagaman, gitu loh. Masih ada di situ ya. Masih kental sekali. Karena itulah maka kita harus berjuang keras untuk membumikan Pancasila di Sumatera Utara ini. Luar biasa kerja kerasnya ini. Padahal Sumatera Utara ini kan provinsi yang miniaturnya Indonesia. Ragam budayanya ada di sini, ragam agamanya ada di sini. Kan begitu. Suku bangsa juga. Iya, tapi syukur alhamdulillah bahwa sampai sekarang memang kita belum pernah masuk kepada fase dan mudah-mudahan tidak pernah masuk adanya konflik horizontal yang berkepanjangan. Nah, itu saya pikir ini modal sebenarnya. Ini modal yang sangat besar bagi pemerintah Sumatera Utara untuk terus menanamkan Pancasila ke dalam diri dan jiwa masyarakat Sumatera Utara. Karena kita punya modal. Modal apa? Kita punya kesadaran bersaudara di tengah perbedaan itu. Itu ya. Baik. Pemirsa Ngorbit, menarik diskusi kita hari ini. Artinya dalam diskusi ini intinya bagaimana ke depan generasi muda bangsa ini, generasi muda Indonesia memaknai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi seperti disampaikan oleh Bung Aswan, nilai-nilai Pancasila itu tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Kedepannya kita berharap generasi muda kita bisa terus memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sehingga keutuhan bangsa dan negara ini bisa terus bertahan sampai selamanya, sehingga kita tidak terpecah belah. Dengan hari lahir Pancasila, maka pemahaman terhadap nilai Pancasila khususnya para pemimpin bangsa ini, pemimpin negara ini bisa mengaktualisasikan nilai Pancasila itu sehingga bisa menjadi contoh oleh masyarakat dan masyarakat tidak apatis terhadap kepemimpinan kita saat ini. Terima kasih Bung Aswan atas kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu pada tema diskusi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe channel Medan Orbit. Ngorbit kami obrolkan, Anda simpulkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.